Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Basri dari CLC Tamako Center. Saya akan menyampaikan cerita kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nama Nabi Ismail alaihi salam tercatat di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Salah satu peristiwa cukup menarik, Nabi Ibrahim kala itu Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memutuskan untuk membawa Nabi Ismail beserta ibunya Siti Hajar. Mereka menuju Mekah, tempat yang dikenal dengan daerah Tandus. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar bersama Nabi Ismail dengan hanya dibekali dengan bekal dan minuman seadanya. Sedangkan keadaan di sekitarnya tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan bahkan air yang mengalir. Yang terlihat hanyalah batu gunung, yang terlihat hanyalah hamparan batu dan pasir kering. Alangkah sedih dan cemasnya Siti Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim seorang diri bersama anaknya yang masih kecil. Yang terlihat hanya batu, gunung, dan pasir. Akan tetapi Nabi Ibrahim sadar bahwa yang telah beliau lakukan adalah perintah Allah. Nabi Ibrahim pun memberi motivasi kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya, percayalah kepadanya dan rahmatnya. Allah lah yang memerintah aku untuk membawamu ke tempat ini. Maka Allah lah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah Allah, tidak akan aku tega meninggalkanmu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah yang maha kuasa atas segalanya tidak akan melantarkanmu berdua tanpa perlindungannya. Barakahnya akan tetap turun kepadamu untuk selamanya, insya Allah. Setelah mendengar kata-kata Ibrahim, kemudian Siti Hajar merelakan kepergian beliau untuk kembali ke Palestina. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan Ismail di padang Sahara, Siti Hajar beserta Ismail kecil yang sudah tinggal di kota Mekah dalam kondisi kehabisan bekal, baik makanan maupun minuman. Siti Hajar berlari menuju Bukit Safa untuk mencari air yang sedang dibutuhkan Nabi Ismail. Dari Bukit Safa ia kembali berlari menuju Bukit Marwah. Namun yang diinginkan justru tidak ada dan air belum juga diketemukan. Peristiwa Siti Hajar berlari dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah itu berlangsung sebanyak 7 kali dan hingga sekarang dikenal dengan sebutan sa'i lantaran tak kunjung mendapatkan air. Ismail kecil yang sudah merasa kehausan akhirnya menangis dengan meronta-ronta. Di tengah tangisannya tersebut, dirinya mementakkan kaki ke tanah. Sungguh ajaib, diawali hentakan itu keluarlah air dari dalam tanah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya melalui sumber air yang muncul di daerah yang tandus dan kering kerontang. Siti Hajar yang berujar, zam 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 zam. Kala keluarlah air dari hentakan kaki Ismail. Zam-zam memiliki makna berkumpullah. Siti Hajar pun tak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar apa yang diwahyukan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya selama mereka masih berada di jalannya. Kafilah musafir pun mulai tinggal di kawasan tersebut.
dan mereka pun mengambil air untuk kebutuhannya dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan pun mulai terlihat di daerah Mekah. Nabi Ismail pun mulai tumbuh besar bersama ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.